Hai semua, balik lagi di Binus Online Interactive Channel dan kali ini tentunya ada topik yang menarik dan juga insightful buat kamu. Kita akan bahas seputar dunia prakarya dan juga kewirausahaan. Jadi kalau misalkan kamu tertarik, stay tune terus dan kita akan saksikan setelah video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya, dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Nah, kalau sebelumnya kita tuh udah bahas tentang budidaya unggas dan telur peternakan tuh. Terus kita udah bahas tentang produk-produk kerajinan pasar lokal. Kali ini juga menarik, kita akan bahas tentang makanan Nusantara. Jadi gimana caranya kita mengembangkan sebuah bisnis makanan Nusantara dari awal banget kita develop sampai nantinya kita distribusikan. Yuk kita tonton keseruannya lewat video yang satu ini. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Di sesi kali ini kita akan membahas bidang usaha pengolahan, yaitu mengenai perencanaan, sistem pengolahan, dan perhitungan harga jual makanan khas daerah. Sudah siap untuk menambah pengetahuan baru? Yuk kita belajar! Indonesia kaya akan makanan tradisionalnya, baik dari bahan dasar nabati maupun hewani. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang unik dan beragam. Makanan khas daerah atau makanan tradisional adalah makanan yang khas dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Bahan, pengolahan, dan cita rasa makanan tersebut sesuai dengan budaya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Saat ini, makanan khas daerah haruslah selalu dimodifikasi agar sesuai dengan kemajuan zaman, baik modifikasi dari segi tampilan, cita rasa, maupun kemasannya. Dengan demikian, kelestariannya akan selalu terjaga. Sebagai contoh, gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta, rawon merupakan makanan khas dari Surabaya, rendang merupakan makanan khas dari Padang, dan pempek merupakan makanan khas dari Palembang. Makanan khas daerah merupakan salah satu produk yang menjanjikan sebagai peluang usaha,
Namun, dalam berbisnis makanan khas daerah, tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti lokasi usaha yang tepat, pemilihan jenis makanan, dan inovasi secara terus-menerus. Peralatan pengolahan makanan khas daerah Indonesia sangat beragam. Peralatan yang digunakan mulai dari peralatan tradisional hingga peralatan yang modern. Beberapa makanan khas daerah masih menggunakan peralatan tradisional karena cita rasa khas yang dihasilkan akan berbeda jika diolah dengan alat modern. Anglo, dandang, kukusan bambu, tempayan, cobek, dan tungku api merupakan contoh peralatan yang masih digunakan dalam pengolahan makanan khas daerah. Selanjutnya, perhitungan harga jual untuk makanan khas daerah dapat melibatkan beberapa faktor, termasuk biaya bahan baku, biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar yang bersaing. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menghitung harga jual untuk makanan khas daerah. Yang pertama, hitung total biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu porsi makanan khas daerah tersebut. Ini termasuk harga bahan utama, serta bahan tambahan dan rempah-rempah yang dibutuhkan. Yang kedua, tentukan biaya produksi untuk membuat satu porsi makanan, termasuk biaya listrik, gas, air, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Jangan lupa memperhitungkan biaya operasional lainnya seperti penyewaan tempat, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga, tentukan persentase margin keuntungan yang diinginkan untuk setiap porsi makanan. Margin keuntungan biasanya berkisar antara 20% hingga 50%, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat persaingan, permintaan pasar, dan keuntungan yang diharapkan. Yang keempat, lakukan riset pasar untuk mengetahui harga pasar makanan khas daerah yang serupa di daerah Anda. Sesuaikan harga jual Anda agar bersaing dengan harga pasar, sambil mempertimbangkan kualitas, keunikan, dan cita rasa makanan Anda. Dan yang kelima, jumlahkan biaya bahan baku, biaya produksi, dan margin keuntungan yang diinginkan untuk mendapatkan harga jual per porsi makanan. Pastikan harga jual mencakup semua biaya dan memungkinkan untuk mencapai target keuntungan. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga rekan-rekan semakin paham dengan pembahasannya ya. Materi berikutnya juga nggak kalah menarik loh, penasaran? Nantikan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa! Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching! Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang! Hai rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Nia. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perencanaan, sistem pengolahan, dan perhitungan harga jual makanan khas daerah. Di sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai media promosi dan analisis sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah. Penasaran? Mari masuk ke materi hari ini. Untuk mempromosikan makanan khas daerah, kita dapat menggunakan berbagai media promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar. Berikut adalah beberapa media promosi yang bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama, manfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter
untuk membagikan foto-foto menarik dari makanan khas daerah. Gunakan kisah-kisah atau video singkat untuk memperlihatkan proses pembuatan makanan atau testimoni pelanggan yang puas. Yang kedua, buat situs web atau blog untuk makanan khas daerah, di mana kita dapat membagikan resep, cerita latar belakang makanan, serta informasi tentang tempat. Kemudian, jalin kerjasama dengan influencer atau blogger kuliner yang memiliki pengikut yang besar dan terlibat aktif di media sosial. Undang mereka untuk mencicipi dan merekomendasikan makanan khas daerah kepada pengikut mereka. Selanjutnya, ikut event atau pameran kuliner lokal atau nasional di mana dapat memamerkan makanan khas daerah. Terakhir, jalin kerjasama dengan restoran atau warung makan lokal untuk memasukkan makanan khas daerah ke dalam menu mereka. Tawarkan harga khusus atau persentase keuntungan bagi mereka sebagai insentif untuk menjual makanan khas daerah. Selanjutnya, kita akan belajar analisa sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah. Menerapkan sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar tanpa mengharuskan investasi modal yang besar. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah. Yang pertama, cari toko-toko makanan, pasar tradisional, restoran, atau warung makan lokal yang tertarik untuk menjual makanan khas daerah. Pastikan bahwa pihak ketiga memiliki reputasi baik dan memiliki basis pelanggan yang solid. Yang kedua, diskusikan persyaratan dan persetujuan dengan pihak ketiga, termasuk harga penjualan, persentase komisi, periode penjualan, dan prosedur pembayaran. Pastikan semua persyaratan tersebut tertuang dalam kontrak atau perjanjian tertulis. Yang ketiga, tentukan harga jual makanan khas daerah berdasarkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar yang bersaing. Dan yang keempat, serahkan makanan khas daerah kepada pihak ketiga untuk dipajang dan dijual di tempat mereka. Pastikan makanan disimpan dan ditampilkan dengan baik untuk memastikan kualitasnya terjaga dan menarik minat pelanggan. Selanjutnya, pantau penjualan makanan khas daerah secara teratur untuk memastikan ketersediaan stok dan tingkat penjualan. Pastikan pihak ketiga memberi laporan penjualan berkala dan membayar sesuai dengan persentase komisi yang telah disepakati. Kemudian, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem konsinyasi, termasuk penjualan, keuntungan, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Perbarui strategi berdasarkan hasil evaluasi dan cari cara untuk meningkatkan efektivitas dan profitabilitas sistem konsinyasi. Gimana rekan-rekan? Menarik ya pembelajaran kita? Semoga video ini dapat memberikan inspirasi baru dan semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, sekarang kan Sobat Dian udah tahu nih gimana caranya produksi makanan khas daerah atau makanan Nusantara. Itu bisa diterapin tuh buat sobat-sobat UMKM juga ya. Kalau mau mulai produksinya, mulai dari hulu sampai hilirnya, kan tadi semua udah ada, bisa dipelajari dan juga diserap untuk diterapkan nantinya. Dan gak cuman informasi tentang makanan Nusantara aja, karena akan ada update nih dari Binus Online dan juga ada kejutan dan promo menarik. Wah, pastinya seru banget ya. Kita langsung saksikan lewat nih iklan yang satu ini.
Nah, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga insightful, semoga menarik juga tadi kejutannya ya. Gimana, terkejut nggak Sobat Bion liatnya? Semoga terhibur juga oleh konten dari Binus Online Interactive Channel. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari Selasa jam 1 di YouTube-nya Binus TV. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di episode-episode Bionik selanjutnya.